Dengan lebih dari 8 miliar orang di dunia saat ini, sulit untuk membayangkan ada suatu masa di mana jumlah manusia sangat sedikit dan hampir punah. Itu terjadi sekitar 900.000 tahun yang lalu ketika nenek moyang kita menghadapi krisis. Penelitian terbaru mengatakan hanya ada sekitar 1.280 orang yang tersisa, jumlah yang sangat sedikit. Jumlahnya seperti satu desa atau kota yang sangat-sangat kecil sendirian di seluruh planet ini. Umat manusia mengalami hambatan populasi di mana hampir 98% orang menghilang dan keadaan menjadi sulit bagi mereka selama lebih dari 100.000 tahun. Kita tidak sepenuhnya memahami mengapa hal ini terjadi, tapi kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh perubahan iklim bumi yang luar biasa. Saat itu adalah masa ketika periode cuaca dingin berlangsung lebih lama, laut lebih dingin, dan ada lebih banyak gletser. Angin muson sangat kuat, tapi curah hujan lebih sedikit. Perubahan ini berdampak pada spesies satwa liar di Afrika dan Eurasia, dan banyak tanaman dan hewan yang merupakan sumber makanan bagi manusia menghilang. Tapi suatu saat, nenek moyang kita menunjukkan kekuatan mereka dan berhasil bangkit kembali meskipun mengalami masa-masa sulit. Jumlahnya mulai meningkat lagi karena orang-orang belajar cara menangani api dengan lebih baik, ditambah lagi suhu udara juga menjadi lebih hangat. Tapi seperti apakah dunia ini jika alam telah mengalahkan kita dan semuanya benar-benar berhenti bagi umat manusia saat ini? Yuk kita melakukan perjalanan ke suatu dimensi paralel di mana hal itu benar-benar terjadi. Di alam semesta tersebut tidak akan ada kerajaan, piramida, dan pencapaian mengesankan yang ditinggalkan oleh beberapa peradaban lama. Tidak ada lingkungan, kota, taman favoritmu, atau bangku tempat kamu suka duduk dan minum kopi. Tidak ada kopi. Duh, itu menyedihkan sih. Gak ada kolam renang, taman petualangan, dan tidak ada kesibukan di pantai. Gak ada makhluk yang bisa pergi ke benua lain yang dipisahkan oleh lautan. Tidak ada kapal atau pesawat yang bisa membawanya. Hewan-hewan harus menunggu lempeng tektonik bergerak lagi untuk mengunjungi wilayah baru. Wow, kamu baru saja menyadari betapa dunia ini sangat sunyi. Semua itu karena alam hampir tidak pernah menghasilkan suara sebanyak yang dihasilkan manusia. Gedung-gedung kita berisik bersama dengan mobil, sepeda motor, dan semua kendaraan lainnya. Kalau kamu tinggal di suatu tempat dekat bandara, kamu juga tahu berapa banyak kebisingan yang dihasilkan pesawat, dan di sini tidak ada telepon yang berdering. Kamu tidak mendengar musik yang berasal dari bar atau pusat kebugaran. Wow, lihat betapa birunya langit. Kamu belum pernah melihat langit seperti itu di duniamu. Hujan dan angin menggosok permukaan planet kita hingga bersih, meskipun tidak banyak pekerjaan yang harus dilakukan karena tidak ada debu dan kabut asap yang dihasilkan manusia. Memang ada debu, tapi jenis yang berbeda yang diciptakan oleh alam. Kita tidak terlalu menyadarinya karena kita memiliki begitu banyak pemanas dan sistem pendingin ruangan yang menghembuskan udara dan semua debu di sekitar kita. Satu-satunya air minum yang kamu lihat adalah di danau dan sungai. Ada banyak hewan yang berbeda berkumpul di area ini. Butuh beberapa saat untuk membiasakan diri. Kemanapun kamu pergi, selalu ada hewan liar yang lewat. Gak ada anjing, kucing, atau hewan peliharaan lain yang biasa kamu pelihara. Gak ada listrik juga. Kalau kamu membawa ponsel, ambil gambar secepat mungkin karena kamu gak akan bisa mengisi daya gadgetmu saat kehabisan baterai. Nggak ada internet, jadi hanya kamu yang akan melihat hasil jepretanmu. Aneh sekali melihat rumput yang begitu tinggi dan liar, nggak ada yang memotongnya, jadi sulit untuk berjalan, terutama mengingat tidak ada jalan. Kamu tidak memiliki sabit atau alat lain yang dapat membantumu membersihkan jalan, karena peradaban manusia belum mencapai tingkat kemajuan seperti itu. Wow, ada tanaman yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Setiap kali pohon menjatuhkan biji, sesuatu yang baru akan tumbuh. Tidak ada manusia yang bisa memilih tanaman mana yang mereka sukai dan mana yang tidak. Kamu tiba-tiba merasa bernostalgia dengan wortel, brokoli, kentang, dan semua sayuran lain yang pernah ditanam orang di ladang mereka. Kamu bisa mendengar banyak sekali serangga yang berdengung. Kita biasanya melakukan segalanya untuk membasmi mereka, dan sekarang tanpa manusia, kamu bisa melihat betapa mengganggunya mereka.
Hei, matahari akan terbenam. Tanpa lampu listrik, semua makhluk hidup mengikuti ritme alam. Jadi kalau kamu ingin berjalan-jalan di malam hari, tunggu sampai bulan dan bintang-bintang menerangi jalanmu. Tapi hati-hati dengan predator malam, kamu mungkin akan bertemu dengan makhluk yang tidak bisa bertahan hidup di dunia di mana manusia berkuasa. Api, untungnya ada sungai di dekatnya, jadi kamu bisa melompat ke dalam air dan sampai ke seberang. Kebakaran lebih sering terjadi di dunia tanpa manusia, misalnya petir dapat menyambar pohon atau membakar semak belukar. Gak ada yang bisa memadamkan api, jadi api terus menyebar sampai pada titik tertentu, api akan terbakar sendiri. Sulit untuk melihat dunia seperti ini, tapi lebih sulit lagi untuk menerima bahwa bumi baik-baik saja tanpa kita, seperti halnya bumi baik-baik saja tanpa dinosaurus, megalodon, mamut berbulu, dodo, serta makhluk purba lainnya yang telah punah. Kembali ke penelitian, beberapa ilmuwan tidak berpikir bahwa nenek moyang kita yang purba benar-benar mendekati kepunahan. Untuk mendapatkan hasil ini, para peneliti menggunakan Vidcol, sebuah alat khusus yang membantu mempelajari perubahan populasi manusia purba dengan melihat informasi genetik manusia modern. Mereka meneliti DNA lebih dari 3.000 individu di Afrika dan tempat-tempat lain untuk penelitian ini. Beberapa orang percaya jumlah populasi yang sebenarnya mungkin lebih besar. Metode yang digunakan berfokus pada sekelompok kecil individu yang berkembang biak dan mungkin tidak benar-benar mewakili seluruh populasi. Ada banyak situs arkeologi di Eurasia dan Afrika yang berasal dari masa ketika penurunan populasi ini mungkin terjadi. Jadi, hal ini mungkin hanya mempengaruhi beberapa kelompok orang di daerah tertentu. Bagaimanapun juga, ini bukan hanya akhir dari segalanya, tetapi ini adalah awal yang baru. Dua kromosom leluhur bergabung untuk menciptakan struktur yang dikenal sebagai kromosom 2 pada manusia modern. Ini mungkin merupakan awal dari sebuah spesies baru karena ada perpecahan antara nenek moyang kita dengan manusia purba lainnya seperti Neanderthal dan Denisova, sepupu purba kita. Beberapa bukti menunjukkan ide ini masuk akal karena nenek moyang kita hidup sekitar 500.000 hingga 700.000 tahun yang lalu. Manusia memang selamat dari semua momen dahsyat dalam sejarah, tetapi para ilmuwan percaya kepunahan spesies kita adalah masalah kapan, bukan jika. Ladang kita akan ditumbuhi tanaman, kota akan menjadi reruntuhan, dan jembatan akan runtuh. Alam dengan cepat mengambil alih lanskap yang tidak dimasuki manusia. Lihatlah bagaimana akar-akar dan pepohonan ini telah mengambil alih kuil di Kamboja. Reruntuhan Romawi masih bertahan selama lebih dari 1.500 tahun. Beberapa bangunan dan benda yang kita ciptakan di dunia modern juga akan bertahan. Alam akan menghancurkan segalanya pada suatu saat. Jika manusia punah, siapa yang akan menggantikan kita? Butuh waktu 200 juta tahun bagi spesies kita untuk berevolusi dari mamalia pertama. Siapa yang bisa mengulangi seluruh proses ini lagi? Nenek moyang simpanse dan manusia yang terakhir hidup 8 juta tahun yang lalu. Mengetahui hal ini, tampaknya mungkin jika Homo sapiens punah, spesies baru yang mampu menggunakan teknologi akan berevolusi dari simpanse. Tapi tunggu dulu. Ada yang disebut paradoks Fermi. Meskipun ada ratusan juta planet batuan yang bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan di galaksi kita, tapi kita tidak bisa melihat bukti keberadaannya. Galaksi kita berusia 13,5 miliar tahun, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa kehidupan tidak punya waktu untuk berkembang. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa langkah-langkah penting dalam evolusi kehidupan cerdas sangatlah langka dan hampir tidak pernah terjadi. Jadi bumi akan baik-baik saja tanpa kita, satu-satunya yang peduli adalah kita, dan saat ini kita harus sangat peduli.